Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, sore hari ini saya berada di seputaran Semarang. Di hadapan saya ada sebuah bangunan yang berdiri tegak, yang dulu konon dijadikan sebuah tempat hiburan malam, namun kini kosong dan terbengkalai. Begitu banyak fenomena-fenomena yang terjadi, bahkan banyak para ghoster yang sudah memasuki bangunan ini. Dari fenomena-fenomena suara dan fenomena-fenomena penampakan, kita akan coba memasuki apakah sebuah cerita yang berkembang di seputaran masyarakat ini benar adanya. Di hadapan kita ada sebuah patung penjaga yang seakan-akan sudah membuat bulu kuduk berdiri. Sengaja kita masuki tempat ini di sore hari agar berdekatan dengan waktu sendangkala atau waktu perpindahan antara sore hari dan malam hari menjelang maghrib. Nah, di bangunan ini kita melihat sebuah bangunan yang seperti bangunan pada umumnya. Ada kerikil-kerikil yang tadi kita dengar. Itu bisa jadi disebabkan karena sudah tuanya bangunan ini. Mungkin teman-teman kalau berada di seputaran bangunan yang sudah dianggap kosong, terbengkalai, lalu astagfirullahaladzim. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hulul hurab, ya hulul rah, ya hulul ghaib, ya hulul jasad. Saya dengar ada benda jatuh. Konon katanya setiap orang yang berada di sini selalu dihadirkan dengan fenomena-fenomena tersebut. Tapi apakah fenomena yang baru kita dengar, baik itu suara-suara benda jatuh, itu diakibatkan oleh makhluk astral? Kita akan investigasi di sini. Karena nggak semua benda terjatuh itu disebabkan oleh eksistensi keberadaan makhluk astral di dalamnya. Mungkin pada saat tempat ini ramai, ini luar biasa indah dan bagus. Namun setelah kosong dan terbengkalai, kita akan disuguhkan dengan perasaan yang tidak biasa. Karena pola pikir kita akan memberikan stimulus atau rangsangan terhadap sesuatu hal-hal yang di luar logika manusia. Merinding pasti. Saya mendapatkan fenomena suara. Gak usah nakutin saya. Ada suara benda jatuh lagi. Tempat-tempat ini seringkali dimanfaatkan oleh fenomena-fenomena astral. Karena jin paling suka menempati bangunan-bangunan yang sudah tidak dirawat dengan baik dan benar. Tapi bukan berarti sebuah tempat itu akan menjadikan angker. Karena tempat angker di dunia ini tidak ada, guys. Yang mengkultuskan tempat angker itu adalah manusia itu sendiri. Jadi jangan pernah takut kita berada di tempat-tempat yang dianggap angker seperti ini. Saya mendengar fenomena seperti suara. Siapa? Ada orang kah? Jelas loh. Saya ngedengar suara seperti seolah-olah dia ngomong sama saya. Ada orang kah?
Assalamualaikum. Gelap lagi. Astagfirullahaladzim. Gak usah nakutin saya. Siapa di sana? Orang atau makhluk? Coba kita masukin kuncinya. Ini dulu sepertinya bekas dapur. Mas Rafal Jin. Tuh, saya salah bawa senter ini. Terkadang banyak teman-teman yang selalu, Ki, coba kunjungi daerah ini, Ki, coba kunjungi daerah sini. Tapi asal kalian pahami ya guys, jangan kalian pernah melihat dari AdSense apa yang kita dapatkan. Karena AdSense itu mengikuti dari apa yang kita hasilkan. Astagfirullahaladzim. Gak usah bercanda sama saya. Suara siapa ini? Gak percaya saya di sini ada setan. Muncul. Astagfirullahaladzim. Seperti ada suara benda seperti buku yang terjatuh. Sekali lagi saya sampaikan kepada siapapun yang ada di sini, gak usah nakutin saya. Mas Rafal Jin. Astagfirullahaladzim. Ada suara ketukan kaca di sini. Gila, saya merinding kampret. Ada suara. Gak usah ngedek saya, siapa di sini? Saya peringatkan ya, mau manusia, mau makhluk, tunjukkan eksistensi kalian. Jangan kalian pikir kalian bisa nakut-nakutin saya di tempat ini. Mules saya. Kampret, sini tempat epic. Muncul. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya hodamul hodam, ya holmul roh, ya holmul ghaib, ya hodamul jasad, ya rijalul ghaib. Inilah terkadang bangunan-bangunan ini kan biar bagaimanapun tetap masih ada pemilik, geng. Cuman banyak orang yang memanfaatkan situasi dan kondisi itu untuk menjarah. Apapun bentuk kalian, apapun entitas yang kalian mau sampaikan kepada saya, ngomong kalian. Ingat ya, nggak ada ceritanya manusia
harus tunduk kepada bangsa setan seperti kalian. Apa mau nimpuk-nimpuk saya? Ingat, jin dan manusia diciptakan Allah karena astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saya sampaikan sekali lagi ya. Jin dan manusia diciptakan Allah itu dengan misi penghambaan dan beribadah pada Allah. Jadi jangan pernah ngeganggu saya. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Muncul. Kalian gak sadar dengan apa yang saya sampaikan tadi. Hei bangsa jin maupun bangsa manusia, coba kalian lihat Al-Zariyat ayat 56. Jin dan manusia diciptakan Allah dengan misi penghambaan dan beribadah pada Allah. Gak usah kalian nakut-nakutin saya. Jangan sampai saya mengambil tindakan tegas pada bangsa-bangsa seperti kalian. Saya dengar suara. Saya dengar suara manusia di sini. Bocor. Karena takutnya ada maling di sini, guys. Dulu waktu saya masih megang diskotik Monggomas, sampai akhirnya saya dipercaya untuk megang diskotik itu karena pada saat saya melakukan eksplorasi, saya menangkap adanya maling di tempat ini. Ada suara orang jalan. Ada orang nggak di sini? Lihat, kreatif orang Indonesia tuh. Kalau orang penakut, jantungan, tangga, jatuh itu. Lihat tadi gambar pocong sama kuntilanak. Kalau memang ada orang di sini, keluar. Mas Raval Jin, tunjukkan eksistensi kalian. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Gak usah kalian nakut-nakutin saya dengan suara geraman kalian itu. Gak berlaku bagi saya. Ingat ya, manusia derajatnya lebih sempurna dibandingkan makhluk seperti kalian. Gak usah jago kalian depan saya. Muncul. Tunjukkan eksistensi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hul Rah, Ya Hul Ghaib, Ya Hul Jasad.
maghrib nih guys. Tadi sepintas saya dengar suara ngaji-ngaji. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya hadam hadam, ya halul rah, ya halul ghaib, ya halul jasad, ya rijalul gaib. Hadir. Muncul. Ngomong-ngomong, kalian masih tahu fungsi dan golongan dari bangsa jin gak guys? Karena saya gak pernah bosan-bosan untuk menyampaikan bahwa jin itu memiliki beberapa golongan. Allah tuh pernah berfirman, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, itu dari golongan jin dan manusia. Terlampir di mana? Di Quran An-Nas ayat 4-6. Coba kalian lihat. Selain itu, ada beberapa jenis jin yang dapat dikelompokkan ke dalam 3 kelompok. Nah, ini didasarkan pada hadis apa, Ki? Pada hadis dari Jabir ibnu Nafir dari Abi Salabah Al-Kunsa radhiyallahu anha, bahwa astagfirullahaladzim, saya dengar suara lemparan di sini. Gini nih, kalau saya mau menyampaikan sesuatu yang bermanfaat buat kita semua, pasti akan ada gangguan-gangguan seperti ini. Nah, kan? Gak terima kalian? Hah? Disampaikan kebenaran gak terima kalian? Mereka seolah-olah gak mau diklasifikasikan sesuai kelompok. Karena seperti saya sampaikan tadi, dari hadis Jabir ibnu Nafir dari Abi Salabah Al-Kunsah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah SAW itu pernah bersabda, jin itu terbagi dalam 3 kelompok guys. Kelompok pertama adalah jin yang mempunyai sayap dan dapat terbang di udara. Kelompok kedua terdiri dari jin yang berbentuk ular dan anjing. Sedang kelompok ketiga adalah yang bisa berubah bentuk dirinya. Nah, hadisnya riwayat Baihaqi. Nah, kalau jin yang memiliki sayap, jenis jin tersebut itu mampu terbang dengan kecepatan sangat tinggi. Di dalam kisah Nabi Sulaiman, jin inilah yang mampu memindahkan singgasana Ratu Balqis. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwwata illa billahil aliyil. Terus mau nakutin saya kalian. Nah. Tuh kan guys, ada suara-suara ngaji. Ini mau mendekati maghrib tuh. Nah, lalu yang kedua, jin berbentuk ular. Karena menurut sebuah riwayat, tidak sedikit ular yang sejatinya adalah jin, dan tidak sedikit pula yang merupakan penjelmaan dari jin. Menurut hadis, ada 2 jenis ular yang harus dibunuh karena dapat mengubah bentuk dirinya ke dalam bentuk yang lain. Lalu yang ketiga, jin berbentuk anjing. Rasulullah SAW itu pernah mengatakan, pernah memerintahkan para sahabat untuk membunuh anjing karena termasuk golongan jin atau duplikat jin. Tapi riwayat tersebut itu dihapus setelah itu. Rasulullah SAW itu melarang umat muslim membunuh anjing
kecuali yang berwarna hitam legam dengan 2 titik putih di atas matanya. Sebab anjing ini adalah setan. Nah, jadi karena klasifikasi dari yang baginda Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwa ada jin yang menyerupai anjing dengan tanda-tanda memiliki 2 titik putih di atas matanya. Jadi hati-hati kalau kalian berada di tempat-tempat yang mungkin kosong, bengkalai. Ya kan? Ada yang lempar, mereka gak terima. Setiap saya selalu mau menjelaskan segala sesuatunya. Allahu Akbar, la haula wala quwwata illa billah. Alilajim. Amprat lu ya. Lembar pocong sama kuntilanak lagi. Lalu ada juga jin yang berbentuk kucing, guys. Coba lihat tuh. Lempar-lempar saya dari tadi. Kita cuekin aja. Kalau kalian cuma berani yang lempar-lempar barang, mau di depan saya, mau di belakang saya, terus mau nakutin saya cuma nama suara-suara jelek kalian itu, gak berlaku buat saya. Saya lanjutin ya, guys. Jin yang berbentuk kucing, ada yang nyeret, diemin aja, kita cuekin aja. Nah, golongan atau jenis jin yang dapat menjelma bentuk hewan itu nggak hanya dalam rupa anjing, tapi juga kucing. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwwata illa billah. Gua tarik lu ya, asli ya. Lu udah bikin gua murka ya. Ngajar lu, bukan gua sampai. Lempar terus. Ngajar lo. Nah, kucing jelmaan jin ini akan terlihat indah, guys. Biasanya berwarna putih dan merupakan jin dari golongan perempuan. Adapun kucing hitam biasanya adalah setan. Nah, yang pernah saya baca dari Imam Ibnu Taimiyah itu pernah mengatakan jin bisa menampakkan diri dalam wujud ular, anjing, dan kucing hitam. Sebab warna hitam konon dapat menghimpun kekuatan setan dibanding warna lainnya. Termasuk di dalamnya kekuatan panas. Allahu alam bisawab ya. Ada juga jin yang dapat berubah bentuk. Nah, perubahan bentuk ini memungkinkan jin menampakkan diri dalam berbagai bentuk. Namun tidak semua jenis jin dapat melakukan hal tersebut. Biasanya mereka bisa menyerupai hewan, menyerupai manusia, menyerupai orang yang sudah meninggal, yang sering sekali disangkut pautkan dengan fenomena arwah gentayangan atau roh penasaran. Nah, hanya beberapa jenis jin yang mampu berubah bentuk menjadi sosok-sosok yang dapat kita lihat. Salah satunya jin ifrit, jin marit, dan tentunya setan. Terus pret lo ya. Asli lo ya. Lihat ya. Lihat. Lihat kalian. Macam-macam saya. Kalian lihat ya. Coba kita keluar dulu, guys.